Oke, halo Zia. Assalamualaikum, selamat malam. Suara Mister terdengar jelas sana di Zia? Apakah terdengar jelas? Sama ini, satu lagi PowerPoint-nya untuk Jennifer dan Zia terlihat jelas nggak? Atau ngeblur nggak di sana? Jelas. Oke, sip. Thank you Jennifer. Zia, apakah suara Mister terdengar? Halo, Zia? Cek, cek. Oh, muncul unstable connection. Oke, sip. Alhamdulillah, terdengar ya. Good. Sekarang mengenai materi yang minggu lalu, apakah ada yang mau ditanyakan? Sembari kita nunggu teman-temannya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Mister mau coba sampaikan dulu terkait dengan apa yang akan kita lakukan hari ini. Jadi hari ini kita akan coba untuk melanjutkan mengenai game yang sudah kita buat di minggu yang lalu, di part pertamanya. Nah, di part pertamanya itu, kita sudah mencoba untuk membuat musuh-musuhnya, kemudian mencoba untuk membuat platformnya atau papannya yang akan bergerak kanan kiri nanti, kemudian di bagian bolanya, terus apa lagi? Oh ya, di bagian musuhnya pun juga udah kita siapkan sebanyak 24 ya kalau nggak salah, 24 kepala monster ya di bagian musuhnya, enemy-nya. Nah, di situ nanti kita akan coba lanjutkan untuk membuat yang bagian interaksinya. Nah, interaksinya di sini nanti kita akan coba bagian yang platformer sama yang bola dulu. Nah, untuk interaksi dengan monsternya akan kita lanjutkan di minggu depannya lagi. Jadi tidak hari ini, jadi minggu depan. Nah, sebagai informasi untuk teman-teman yang kemarin tidak sempat untuk mengikuti, jadi konsep yang kita gunakan dengan pembuatan Pygame ini masih sama seperti di Fast Clicker. Belum ada tambahan yang cukup signifikan. Kelas-kelasnya masih sama. Kalau teman-teman lihat di bagian Fast Clicker, Mister mencoba menggunakan code yang sama dengan Fast Clicker karena memang pada dasarnya untuk beberapa game bisa kita gunakan code yang sebelumnya udah kita buat. Jadi istilahnya kita bisa reuse beberapa program yang memang visible dan memang bisa digunakan untuk program-program selanjutnya. Nah, mungkin nanti di hari ini kita akan coba belajar yang baru terkait dengan Collide Rect. Kalau kemarin di bagian Fast Clicker kita pakai yang Collide Point. Nah, yang ini Collide Rect. Nah, nanti Collide Rect seperti apa nanti kita akan coba bahas di bagian PowerPoint-nya. Oke, sembari menunggu, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Diskusi mengenai apa yang sudah dibuat. Zia dan Jennifer, monggo nggak apa-apa. Jangan sungkan-sungkan. Ini teman-temannya belum pada gabung nih. Masih pada kurang 3 orang lagi. 5 ya jumlahnya ya. Mana nih? Oke, berapa orang? Iya 5. Kurang 3 lagi. 3 lagi itu Denish, Nisa, dan Fania. Gimana? Gak ada? Sudah clear semua ya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke. Kita akan coba masuk ke bagian code-nya ya. Kalau begitu, mana code-nya? Oh, ini dia. Ini code kita yang terakhir. Pygame Arkanoid. Mister coba masuk dulu ke bagian yang entire screen. Supaya lebih enak pindah-pindahnya. Oke. Nah, ini dia. Ada pertanyaan terkait dengan inisiasi objeknya. Nah, di sini kita menggunakan inisiasi objeknya itu ada 3 sebenarnya. Nggak hanya bola dan platform ya, tapi ada juga enemy. Nah, enemy ini bedanya dengan bola dan platform, kita bentuknya sebagai list kalau enemy. Kalau yang bola dan platform itu sebagai single object.
Nah, itu yang dipegang dulu. Nah, fungsinya apa di sini yang kita pakai? Sorry, bukan fungsi. Kelas apa yang kita pakai? Kelas picture. Kelas picture ini merupakan turunan dari kelas area. Di mana kelas area ini mendefinisikan berbagai macam properti, ini properti, dan beberapa metode yang kita pakai. Nah, kalau teman-teman tadi Mister sampaikan di awal bahwa kelas area ini merupakan kelas yang sudah kita pernah pakai di Fast Clicker. Kalau teman-teman coba buka, ini mirip banget. Nggak ada yang Mister rubah. Color, fill, outline, dan collide point ini masih ada semuanya. Outline itu untuk yang menggambarkan sebelah kanan itu ya, yang bagian pinggirnya. Nah, sekarang Mister mau coba bahas terkait dengan inisiasi masing-masing sprite-nya. Nah, di bola ini kita akan gunakan kelas turunan dari area yaitu picture untuk mendefinisikan berbagai argumen terlebih dahulu. Nah, argumennya dilihat dari mana? Dari kelas areanya. Di konstruktor kelas area. Jadi yang pertama, argumen pertama itu adalah mendefinisikan koordinat X. Yang kedua Y, yang ketiga lebarnya, yang keempat tingginya, dan yang terakhir adalah warnanya. Nah, di sini Mister mendefinisikan urut ya dari kiri ke kanan. Yang pertama adalah kondisi si apa ini namanya? Koordinat X, koordinat Y, lebarnya, tingginya, dan ini warnanya. Ini dari kelas parent-nya. Oke? Sama ya yang ini. Selanjutnya, kok ada lagi Mister di sini ada ball.png. Ini adalah argumen tambahan yang perlu kita masukkan ke dalam kelas turunan kita yaitu si picture. Untuk apa? Untuk ngeload image. Ini dia. Ngeload image pada saat picture ini dipanggil. Jadi di konstruktornya, Mister akan buat konstruktor yang mirip seperti yang ada di sini. X, Y, sampai color. Ditambah dengan file name-nya. File name-nya itu apa? Berdasarkan dari file yang ada di sini. Jadi kalau teman-teman klik di sini, Mister akan coba ingatkan lagi ya. Di files, ya files ya, betul. Itu kalau diklik udah ada 3 file. Yang isinya ini gambar ini, image tuh. Kalau diklik gambarnya monster. Kalau yang ball gambarnya kayak lingkaran hitam. Platform semacam kayak papan. Gini. Gunanya untuk ngeload ini. Si self image ini. Dengan kodenya seperti apa? Pygame, nama modulnya image.load. Kita membutuhkan file name-nya. Atau lebih tepatnya path dari file name-nya. Alamat dari filenya apa? Nah, kebetulan ini kan ada di root nih. Di root itu artinya posisi image sama posisi code kita itu satu folder. Gak berbeda folder. Itu namanya root. Kalau istilah di dalam dunia pemrograman. Biar teman-teman juga clear ya ketika nanti misalnya teman-teman ke depannya bakalan membuat suatu project. Nah, itu ada istilah root. Root itu adalah kondisinya di mana codingan kita sama dengan aset-aset kita. Karena asetnya itu udah sama foldernya, berarti kita cukup panggil nama filenya aja. Enemy.png, ball.png, dan seterusnya. Jadi fungsinya itu untuk membuat ngeload si konstruktor yang mempunyai properti self.image. Nah, setelah itu baru nanti setelah kita define, baru nanti kita masing-masing kita gambarkan sesuai dengan apa yang di-load oleh si image-nya. Yang gambar monster nanti di draw monster, yang gambar bola di draw bola, atau yang gambar platform di draw sebagai platform juga. Oke ya, clear sampai sini? Jadi ini inisiasinya berdasarkan parameter yang udah kita define di dalam konstruktornya. Hati-hati, konstruktor itu ada dua ya, konstruktor bawaan dari parent, sama satunya lagi bawaan yang harus kita set pada kelas turunannya, yaitu kelas picture. Turunannya ini, file name. Jadi ini kalau teman-teman lihat ini sama nih, X, Y, width, height, color. Sama, super initnya juga sama, karena kita ingin mendapatkan seluruh konstruktor yang didapatkan dari kelas parent-nya. Tujuannya untuk menginheritkan si picture-nya. Oke, sampai sini clear? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, Mister, kalau entire screen kalau berbalik ke sini jadi mirroring ya. Ntar, ganti lagi. Pygame Arkanoid. Ini dia. Oke, yang ini ya tadi.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, ada Nisa yang baru bergabung. Halo Nisa, assalamualaikum, selamat malam. Kenapa beda? Oke, yang enemy kenapa beda? Karena enemy kita tujuannya untuk merepetisi dalam bentuk list. Sebenarnya dalam inisiasi objeknya sama. Bisa kita lihat di sini ya, enemy itu inisiasi objek itu sama yang ini. Baris ke-40. Picture, XY, kemudian ada width, ada height, ada color, ada file name-nya. Sebenarnya sama. Kenapa kok dibuat seperti ini? Karena kita ingin membuat dalam bentuk list yang perulangan sebanyak 24 monster. Awalnya kemarin kita gunakan satu persatu nih. Makanya ini ada nih yang dikomen oleh kita di dalam project kita. Awalnya berawal dari ini satu persatu. Nah, tapi kita butuhnya 24. Sebenarnya bisa aja kita ketikkan satu persatu ya. Enemy 1, enemy 2, enemy 3, enemy 4 sampai 24 dengan susunan seperti ini. Bisa aja, boleh Mister, boleh. Cuman jadi banyak kan code-nya. Nah, kita bisa buat simplify code-nya dengan menggunakan list enemy ini. List enemy ini kita gunakan, kita pakainya juga bukan masukin satu persatu. Lihat kita pakai for loop, berulang. Jadi kita buat pola yang sekiranya nanti pada saat kita buat loop, kita tinggal memanipulasi isi dari salah satu atau salah dua argumennya. Kalau di sini contohnya adalah X dan Y-nya yang akan kita manipulasi. Sementara lainnya 49, width-nya, kemudian height-nya 45, warnanya, sama pola untuk, file name-nya, itu sama. Coba lihat di bagian enemy 1 dan enemy 2. Yang berbeda full itu sebenarnya di bagian 61-nya ini, X-nya. Ketika kita menjajarkan satu baris. Namun ketika kita ingin membuat baris yang kedua, berarti kan X sama Y-nya beda nih. X-nya yang pertama barisnya, Y-nya itu untuk kolomnya. Kebalik. Y-nya untuk barisnya, X-nya itu untuk kolomnya yang akan bergerak. Mulai dari X misalnya dari 10, 61, ditambah sampai 51 ya ininya, intervalnya. Nah, 10 tambah 51 berarti 61, ini X-nya, yang ketiga itu berarti 120, 112 kayak gitu-gitu ya. Jadi terus berulang. Pas dia baris ke berikutnya, dia kita reset lagi X-nya 18. Tapi nanti kita butuh yang namanya masuk sedikit, kalau di dalam fast clicker ada shift. Shift X, shift Y. Nah, kalau kita nanti akan kita buat maju dikit supaya nanti bentuknya center. Ini kan masih rata kiri semua nih. Sebenarnya boleh nggak misalnya kayak gini? Ya boleh, tapi kan kurang cantik ya. Nah, kemarin masih belum kita sampai ke bagian pengaturan supaya dia bisa jadi rata tengah. Jadi nanti 9, 8, 7 itu rata tengah. Bentuknya sama seperti yang di PowerPoint kemarin ya. Ada nggak ya di PowerPoint yang kedua ini? Nah, ini dia. Mister coba sedikit tunjukkan bentuk akhirnya nanti. Nah, monsternya bentuknya seperti ini nanti. 9 atas, 8 bawah, 7 di bagian bawah. Jadi kayak rata tengah. Berbeda karena kita menggunakan list. Hanya pada saat pengumpulan listnya aja yang sedikit terlihat berbeda. Tapi kalau untuk menginisiasi objeknya nggak ada yang beda, sama dengan menggunakan class picture. Jadi kalau balik lagi ke sini, class picture masih kita gunakan. Ini kan class picture kan. Jadi dari sini kita terus ubah polanya supaya bisa kita repetisi. Jadi kita cukup panggil picture-nya saja, kelasnya, kemudian langsung kita append, kita tambahkan ke dalam list kita. List enemy-nya. Oke, sampai sini ada yang masih perlu diklarifikasi lagi atau mau ditanyakan? Nisa yang baru bergabung boleh kalau mau ada yang mau ditanyakan. Code terakhir kita seperti ini ya teman-teman ya. Kemarin Mister udah kasih clue kalau misalnya teman-teman mau mencoba untuk merapikan dalam bentuk tengah monsternya, yang bergerak adalah X-nya. Jadi X yang kedua akan digeser dikit ke kanan, X yang ketiga juga digeser dikit lagi ke kanan dengan interval yang sama. Apakah sudah ada yang mau mencoba kemarin? Selama seminggu ini Nisa dan Zia yang kemarin sempat hadir? Belum? Belum ada yang nyoba? Oke, sekarang kita coba
coba aja ya, kita coba untuk rapikan. Sudah pukul 7.17 juga. Kita akan coba mulai, tapi sebelum masuk ke dalam bagian materinya, materi yang ini, untuk arkanoid yang bagian kedua, kita akan coba dulu rapikan yang kondisi yang kemarin. Jadi supaya harapannya nanti pada saat arkanoid kedua ini kita jalankan, gambarnya itu atau tampilan pertama dari si gamenya itu sudah mirip seperti yang udah kita define sebelum-sebelumnya. Yaitu monsternya 24 dengan kondisinya agak rata tengah. Oke, nah berdasarkan clue yang kemarin udah Mister sampaikan, jadi ini nanti yang akan kita gerakkan itu adalah nilai dari X-nya. Bagaimana cara menggerakkan nilai X-nya? Kita lihat dari kondisinya yang awal. Kalau kondisi awalnya tuh X-nya itu adalah 10, ini kan data kita di awal ya. Nih, kita buat X-nya jadi kalau yang awal ini kan 10, terus kita buat jadi X-nya sama dengan 18. Kita agak geser lagi ke kanan dikit supaya dia center. Nah, di sini udah lumayan center baris pertamanya, tapi baris kedua dan ketiga itu kurang center, ya kan? Nah, kita perlu geser lagi kan otomatis sama kayak yang di kasus baris pertamanya. Ketika dia agak geser ke kiri, kita geser lagi nilainya kita tambahkan. Nah, sama X nanti juga tujuannya seperti itu, kita tambahkan. Jadi ini kita tambahkan. Jadi ini kita tambahkan oleh sesuatu. Nah, setelah itu kita tambahkannya berapa nih? Kita nambahinnya itu adalah menambahkan sejumlah atau apa ya kalimatnya? Beberapa pixel ke kanan, ya kan? Karena kita mau menggesernya ke kanan. Nah, kenapa kok bertambah? Karena ingat koordinat di dalam Pygame itu 0,0 itu aja di pojok kiri atas, bukan di tengah-tengah. Sehingga kita kalau mau ke kanan menambahkan pixel. Kalau kita mau digeser ke kiri mengurangi pixel. Oke? Berapa tambahannya? Nah, ini kita coba cek satu persatu, tapi yang jelas intervalnya harus sama. Intervalnya itu apa? Dari mana? Dari ini tadi. Kayak gini nih, 51. Berarti intervalnya itu berapa? 51. Kalau nanti kita mau repetisi untuk step berikutnya, berarti kan ada baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kita gerakkan berdasarkan total intervalnya kan? Sama kayak ini tadi, misalnya dari ke 1 ke 2. Ini kan intervalnya 51, berarti 61. Kemudian ditambah lagi 51, berarti 112 dan seterusnya. Nah, itu kan bergerak tuh. Kalau kita bisa buat 10, kalau kita buat bisa dalam bentuk deret, yang 61 ini adalah 10 ditambah 51 kali 1. Selanjutnya 10 ditambah 51 kali 2. Polanya sama kan? Ada angka 51 dan angka awalnya. Begitu pula dengan yang X ini nanti. Jadi kita tentukan dulu, misalnya kita coba dulu. 27 misalnya. 25 deh. Kita geser ke kanan, kemudian dikalikan apa? Dikalikan barisnya. Yang awalnya barisnya itu nggak pakai interval, yaitu baris pertamanya tadi. Sekarang kita buat interval di baris kedua. Berarti 25 itu ya tidak dikalikan 0 kan? Karena awalnya kan ini. 0, 1, 2. Berarti kan intervalnya bisa kita buat dari sini nih. Dari nilai J-nya. Kita kalikan aja dengan J. Kita Mister kurung ya. Sebenarnya ini nggak perlu dikurung. Cuman Mister biar jelas aja teman-teman. Bahwa ini adalah interval yang kita pakai. Untuk menggerakkan nilai X-nya. Nah sekarang kita coba running. Nah, udah mulai agak ke tengah ya, tapi kalau ini kurang ke kanan dikit, ini ada pas di bagian dagunya, yang ini masih kurang dikit lagi ke kanan. Kita coba tambah jadi 27. Nah, pas ya. Ini pas dengan dagu kirinya, yang garis sebelah kiri ini juga pas dengan dagu kiri sebelah kiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi sesimpel ini, ketika kita mau membuat interval yang akan menggerakkan suatu nilai tertentu, kita buat aja repetisi dari range yang udah kita buat. Kalau memang itu deretnya bisa berupa incremental antara 1, 2, 3, dan seterusnya urut, ataupun nggak urut juga boleh tapi masih ke dalam range kita bisa gunakan range-nya untuk menggerakkannya. Jadi J dan I ini nggak cuma sekedar merepetisi, tapi kita bisa gunakan nilainya untuk memodifikasi bentuk dari si enemy-nya. Kalau dalam kasus ini ya, susunannya seperti apa dan sebagainya. Oke, sebentar. Mister izin dulu sebentar.
Sebentar ya, Mister izin dulu sebentar aja. Oke, Mister kembali lagi. Sampai mana ya? Oh ya, dari repetisi dari J-nya ya. Oke, sekarang semuanya udah rapi, semuanya seperti ini. Sudah mencoba untuk merapikan. Hanya menambahkan interval dari X-nya, pergerakannya. Kalau teman-teman ingin rata kiri lagi juga nggak apa-apa, silahkan. Jadi bebas. Mister mencoba untuk merepresentasikan apa yang disampaikan di PowerPoint supaya nanti kalau teman-teman mau mencoba mereview, teman-teman kebayang apa yang dimaksudkan oleh si presentasinya dengan code-nya, dengan alurnya juga. Jennifer, Nisa, dan Zia. Oh, Danish. Halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Dennis sudah masuk dari tadi atau baru masuk? Tadi Mister nggak lihat di bagian ininya. Oh, baru masuk. Oke. Jadi gini Dennis, kita masih mencoba untuk merapikan bentuk dari si monsternya yang kemarin. Minggu lalu kita kan udah mencoba untuk membuat di part pertamanya. Jadi ini masih belum masuk ke part kedua, masih membahas yang part pertama dan mencoba untuk merapikan di bagian si monsternya. Kemarin kan kondisinya seperti ini. Jadi interval di X-nya itu masih belum ada. Masih betul-betul kondisi X-nya murni saja. Jadi saat kita melakukan repetisi kedua, ketiga, kita selalu reset X-nya sama dengan 18, kembali ke posisi awal. Kan bentuknya seperti ini ya kemarin. Nah, rata sini. Rata kiri semua. Nah, sekarang kita coba sebelum masuk ke dalam Pygame-nya yang part 2. Part keduanya, kita mencoba untuk melakukan sedikit modifikasi di bagian X-nya. Kemarin kan Mister udah ngasih hint ya, kalau mau teman-teman coba dulu gitu, coba mandiri. Hint-nya adalah membuat perubahan di X-nya, memodifikasi nilai X-nya. Nah, di sini karena kita membutuhkan X-nya itu bergeser ke kanan, berarti kalau kita back to konsep yang dasar dari Python, untuk Pygame itu kan koordinatnya 0,0. Jadi kalau geser ke kanan berarti dia menambahkan suatu beberapa pixel kan gitu ya. Nah, beberapa pixelnya itu tadi Mister udah nyoba ada 25, ada 27 yang terakhir. Nah, itu yang 27 ini yang menurut Mister lumayan agak ke tengah. Nah, di sini adalah interval yang akan kita bentuk. Jadi cukup menambahkan ini saja untuk setiap interval per barisnya. Kan tadi kan ada 3 baris ya. Atas, tengah, bawah. Nah, setiap barisnya nanti akan dibuat increment dengan interval menggunakan repetisi yang J-nya. Karena ada 3 baris, berarti baris pertama dia punya indeksnya 0, yang kedua 1, yang ketiga adalah 2. Dimana yang pertama kalau bilangan dikalikan 0 berarti kan dia nggak ada lagi shift ke kanannya ya. Berarti asumsinya sama adalah nilai X-nya, sama seperti nilai awalnya. Nah, saat dia masuk ke dalam J yang ke-1 berarti baris keduanya, maka sudah ada muncul nilainya. Suatu nilai X dasarnya 18 ditambah dengan 27 shift ke kanannya. Nah, yang ketiga sama. 2 kan berarti repetisi yang kedua, repetisi yang ketiga dengan indeksnya 2. Nah, kita reset jadi 18, kemudian repetisinya kita buat increment perkalian interval antara si nilai range-nya dengan si interval yang 27 ini tadi. Jadilah kalau ini di running, sudah lumayan agak ke tengah. Ya, meskipun agak sedikit belum ke tengah banget ya. Kurang lebih sama lah. Nah, kalau teman-teman mau coba modifikasi yang lain lagi, mau rata kanan Mister boleh, nggak apa-apa. Mau rata kiri pun juga nggak apa-apa. Mister coba untuk
implementasikan apa yang ada di PowerPoint supaya nanti teman-teman ketika mau mereview itu lebih mudah pada saat memahaminya. Oke, jadi hanya menambah ini dulu. Ini code-nya nggak ada yang dirubah, Danish. Masih sama. Mister hanya menambahkan code yang di bagian baris ke-40. Interval. Increment interval yang akan kita setting. Oke, aman sampai sini? Semuanya udah dicoba? Ke tengah ya? Ya lumayan agak ke tengah lah ya. Sekarang kita akan coba masuk ke bagian presentasi untuk yang melanjutkan part keduanya ya. Tadi balik lagi ke sini. Oke, di sini kita akan melanjutkan part keduanya. Jadi kalau part untuk yang kemarin masih belum bisa bergerak ya bolanya, kemudian si platformernya. Nah ini adalah tampilan terakhirnya. Nanti di minggu ketiga kita pinginnya bentuknya kayak gini. Semuanya bisa berjalan dengan smooth seperti yang dicontohkan di sini. Nah kemarin kita sudah buat mind mapnya seperti ini. Di minggu pertama kita buat user interface-nya aja, hanya tampilan dasarnya aja, gambarnya, kemudian load image-nya, nampilin musuhnya dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke bagian yang kedua, part kedua yaitu tombol platform dan kontrol platform dan gerakan bola. Kalau yang platform ini ada tombol A dan D untuk bergerak kiri kanan. Kalau teman-teman ingin bagian right left juga boleh. Nanti juga bisa teman-teman explore sendiri. Kemudian di sini untuk gerakan bolanya dia otomatis. Jadi dia nggak perlu kita kasih tombol apapun. Jadi dia akan bergerak langsung sesuai dengan apa yang sudah kita set up. Dua ini misi kita pada malam hari ini. Nah, beberapa hal yang mungkin dari mind map ini yang bisa kita rinci, contohnya adalah buat adegan permainan dan sebagainya yang udah kita buat di minggu yang lalu. Nah, sekarang nambah dari ada 4 lagi nih. Untuk penekanan A dan D, kontrol untuk ini ya, si platformnya dengan menggunakan A dan D, kemudian mengatur kecepatan awalnya, kemudian membuat perubahan arah, dan terakhir ketika sama perubahan arah juga, tapi ketika dia memantul dari platform. Kalau yang nomor 3 itu pada saat dia batas si aplikasinya kiri, atas, sama kanan ya. Kalau ke bawah nggak perlu kita tampilkan untuk dipantulkan karena kalau ke bawah berarti artinya kalah ya, sama seperti yang diharapkan di bagian terakhir ini. Nah, ini dia. Kalau ini sudah mencapai si bolanya ini gagal untuk dipantulkan oleh platform berarti dia udah kalah. Jadi itu ya yang akan kita coba bahas. Oke, sekarang Mister akan sedikit mereview. Karena kita udah mau mencoba untuk melakukan bagian platformnya, interaksi antara platform dengan si bola, sama seperti pada saat kita melakukan di event clicker, fast clicker, ada yang namanya event. Nah, nanti akan kita pakai ini, pygame.event.get. Kita akan mendapatkan seluruh eventnya, kemudian dari event itu nanti kita akan coba cari yang key down aja. Kan nanti tombol A ditekan, tombol D ditekan, dan seterusnya. Jadi ada penekanan tombol keyboard. Kemudian event key-nya kita sesuaikan. Kalau tadi A, D, atau left, atau right, Y, T, dan sebagainya. Semua hurufnya untuk yang ini, untuk yang bagian apa ini namanya? Alfabet itu huruf kecil semua ya. Kita nanti ketiknya K underscore A atau K underscore D dan seterusnya. Jadi itu nanti akan kita pakai untuk membuat si platformnya akan bergerak. Ada kontrolnya. Tapi kalau yang bagian bola nggak pakai kontrol apapun, nggak pakai menekan tombol apapun, saat di start running maka bolanya akan bergerak. Nanti kita tentukan sesuai dengan pergerakan si bolanya. Oke, kalau di sini kita akan coba menggerakkannya 3 pixel ke kanan dan ke kiri ya. Tapi kalau teman-teman nanti ingin mencoba untuk membuat lebih, aku ingin membuat lebih agak lebih gampang, jadi biar cepet tuh ke kanan kirinya. Berarti mau ditambahin 5 pixel atau 10 pixel boleh, nggak apa. Silakan nanti bereksplorasi. Nah, ini nanti yang akan kita pakai untuk beberapa kondisi yang tadi untuk mengontrol kanan, kiri, atas, bawah dan sebagainya kalau nanti dibutuhkan. Tapi kalau atas bawah kayaknya enggak, cuma kanan kiri aja karena ini game Arkanoid. Nah, untuk yang right kita gunakannya huruf besar semua ya, teman-teman. Kalau kita pakai tombol kanan atau kiri.
Terserah teman-teman nanti mau pakai apa. Kalau Mister nanti akan mencontohkan sesuai dengan apa yang di PowerPoint, A dan D dulu. Oke ya. Nah, sekarang kita akan mulai coba dengan mengontrol aplikasinya di bagian si platformnya. Nah, ini dia. Menangani event keyboardnya. Nah, dari sini Mister akan coba ganti share screen dulu. Mister mau ganti ke yang entire screen aja, biar enak ganti-gantinya. Oke, sudah? Oke. Betul kan? Oh, sebentar. Oh, ya udah kan. Jadi PowerPoint Mister udah muncul? Kalau ini Mister pindah ke sini udah berubah ke code-nya nggak? Berubah-berubah nggak? Ada yang bisa ini? Soalnya di Mister kok notifikasinya nggak berubah ya? Tadi waktu Mister pindah-pindah ada yang berubah-berubah nggak? Kelihatan ada masuk ke code, masuk ke PowerPoint gitu? Oh, sudah ya? Oke, alhamdulillah. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Oke, Dennis, thank you. Kita masuk ke bagian menangani hasil dari platformnya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita akan gunakan yang tadi ya, for untuk di pygame event.get. Yang seperti apa? Yang seperti ini. Yang pada saat kita lakukan di bagian fast clicker. Ada juga ya. Kalau di fast clicker bukan key down ya, tapi mouse button down. Mirip-mirip dia menggunakan py-event-get juga. Nah, sekarang kita coba code di situ. Jadi kita tambahkan bagian ini ya, setelah platform kita stop dulu. Setelah platform kita tambahkan di sini, kita kasih nama kontrol apa ya, platform. Nah, kita gunakan for a in event in pygame dot event dot get. Nah, di sini kita akan merepetisi seluruh event yang ada di dalam pygame, apapun itu, mau yang dipencet, mau yang digerakkan dan sebagainya. Kemudian kita seleksi lagi supaya seperti yang kita inginkan, yaitu pada saat ingin menekan tombol key di keyboardnya. If a.type-nya menekan ya, sama dengan pygame dot keydown, artinya ada interaksi yang menekan suatu tombol. Kalau mouse button down berarti menekan suatu mouse, baik kiri ataupun kanan. Ya, kalau yang ini kita pakai yang pygame.keydown, sama seperti yang ada di presentasi ini. Pygame.keydown tujuannya untuk mendeteksi hanya yang bagian dipencet saja di keyboard. Nah, udah dapet tipenya, kita cek lagi key-nya. Karena nggak semua key kan kita pakai. Tadi kan kita tentuin A dan D, A kiri, D kanan. Kalau ini contohnya di sini right dan left gitu ya. Kalau teman-teman mau pakai right dan left juga boleh. Logikanya sama, cuman beda di bagian ini aja ya. Di bagian K right atau K left, kalau satunya lagi KA dan satunya KD gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan if A. Titik duanya kelupaan. If A dot apa tadi? Key sama dengan pygame dot K underscore A. Berarti A kiri ya. Kita coba dulu. Print kiri aktif. Sekarang kita coba running nih. Kita udah buat definisinya. Kita play. Nah, sekarang jangan lupa diklik dulu ke sini ya. Diklik dulu ke layarnya sini. Karena kalau nggak diklik layar ke sini, dia nggak aktif. Karena kita bukan pakai IDE, kita pakai yang model web. Kemudian mesti pencet A nih ya. Nah, udah aktif ya. Lagi. Tuh. Oke. Udah aktif nih sekarang kirinya. Nah, sekarang yang kanan sama. If key-nya kalau mau buat yang kanan dengan cara yang sama, kita bisa buat untuk yang D berarti ya. Yang ini kanan aktif. Kalau kita running, bentuknya sekarang kalau A kiri, sekarang Mister tombol D kanan aktif. Nah, sampai sini clear ya? Gampang kan? Tinggal menggantiin aja key down. Awalnya dia kemarin kita pakai mouse button down, sekarang kita pakai key down karena memang tujuannya untuk ngecek key yang ada di keyboard. Ya, kebayang ya? Sesimpel ini untuk membuat kontrol di dalam pygame.
Nah, sekarang kita coba lanjutkan dengan menggerakkan. Karena kalau di sini kan di hari kedua, nah di sini sebenarnya juga sudah ada ya. Platform itu harus bisa dikontrol menggunakan keyboard, di mana dia harus bisa bergerak kanan dan kiri. Nah, ini kanan dan kirinya udah oke, udah kedetek nih. Sekarang gerakinnya gimana? Nah, gerakinnya itu dengan menggunakan rect. Rect kondisi koordinatnya. Karena koordinat ini kan kita simpan di dalam rect nih, properti rect. Nah, ini kita bisa akses dengan menggunakan properti .rect. Jadi nama objeknya, kemudian propertinya .rect, kemudian kita gerakkan apanya? X-nya kan? Berarti .rect .x, memanggil properti X-nya saja di rect-nya yang akan kita gerakkan. Nah, di sini misalnya ada berapa tadi ya? 3 pixel ya, kalau nggak salah ya. Oh di PowerPoint tadi ya, dibilangnya 3 pixel. Nah, sekarang kita coba gerakkan di sini. Pygame-nya. Kita stop dulu. Kita stop, karena ini masih belum bisa bergerak. Nah, sekarang kita tambahkan di sini. Berarti apa tadi? Platform dot rect dot x kita tambahkan sama dengan 3. Sorry, ke kiri itu minus ya. Minus sama dengan 3. Sementara kalau kanan itu aja. Nah, jadi positif. Nah, sekarang kita coba gerakin. Stop. Bisa nggak? Klik dulu. Kalau nggak diklik nih, Mister pencet-pencet juga nggak akan bergerak. Diklik dulu sini. Klik, kemudian pencet ke kiri. Nah, bergerak ya. Tapi dia bergeraknya nggak bisa ditahan nih. Lihat. Nah, kalau dia dipencet kiri terus ditahan, dia berhenti. Tapi kalau dipencet berkali-kali, nah dia bergerak. Ke kanan pun juga sama. Pencet berkali-kali dia bergerak. Di sini ada yang aneh nggak? Kalau teman-teman lihat. Apa yang aneh? Apa yang aneh dan yang perlu diperbaiki kira-kira? Sebagai seorang developer? Halo, halo? Apakah semuanya sedang menyimak? Apa yang diperbaiki dari hasil yang udah kita gerakkan di sini? Pergerakannya udah muncul, fungsionalnya aman. Tapi ada beberapa hal yang aneh yang terjadi di sini. Itu kenapa ada muncul item-itemnya ya? Kebayang nggak itu kenapa kok muncul di situ? Ini terjadi karena kita ngeload cuma di bagian platformnya aja. Sementara yang lainnya nggak kita reload ulang. Yang di reload ulang itu platform dan bolanya saja, sama enemy-nya aja. Sementara background-nya itu nggak di-reload ulang. Nah, untuk mengatasi ini, kita bisa tambahkan satu code lagi di bagian while true. Oh, bad input. Oke, gimana Vania? Vania? Oke, Vania. Baru bergabung Vania ya? Oke, gimana Vania bad inputnya? Coba lihat. Tadi ketinggalan jauh nggak Vania? Oh, nggak. Pas. Oh, bad input itu terjadi. Nah, if-nya itu kemajuan satu tab. Coba lagi. Nah, diklik dulu di bagian layar gamenya, kemudian baru dipencet tombolnya. Kalau nggak diklik, dia nggak bakalan bisa aktif. Nah, kiri aktif udah ya. Kanan aktifnya juga udah apa belum yang kanan? Coba di scroll yang kanan ke bawah. Oh, itu ya bergerak ya. Nah, cuman ada yang aneh nggak, Fania dan teman-teman? Ada hitam-hitam yang ngikut ya. Itu sebenarnya nggak ngikut. Itu sebenarnya di draw berkali-kali sama si Pygame-nya. Nah, untuk menghindari itu, untuk membuat ini jadi smooth, kita tambahkan satu code lagi di while true setiap kita akan menggerakkan. Kita masukkan ini. MW fillback. Untuk meng-reload ulang gambar background-nya yang warna biru, sehingga pada saat si platform ini bergerak, hitam-hitamnya ini akan tertutup terlebih dahulu, baru dia akan digambarkan bergerak ke kanan. Bayang ya? Nah, ingat, sistemnya di sini kita menggunakan layering. Jadi background-nya jangan ditaruh di bagian akhir. Sini. Kalau di bagian akhir sini, semuanya akan biru terus. Karena terakhir akan di-load adalah yang bagian background. Jadi gunakan yang pertama. Ini untuk mereload background-nya.
Nah, setelah ini kita running, maka yang tadi muncul harusnya hilang. Mana tadi? Nah, udah nggak muncul lagi item-itemnya. Tapi platformnya udah bisa bergerak juga kanan dan kirinya. Sebentar, punya Mister ini kayaknya terlalu deket ya sama bolanya ya. Ini susah juga mainnya nanti sama musuhnya. Nah, Mister coba modif dulu yang bagian platformnya. Mister mau turunin deh. Ini jadi 340 aja deh. Bisa nggak? Paling nggak mepet ke hilang malahan. Malah hilang. Oke, kebanyakan 300. Kalau yang punya teman-teman dirasa mepet banget kayak punya Mister, nah ini punya Mister udah lumayan deh. Tapi ntar nggak bisa kalah. 280. Nah, udah lumayan dah. Nggak terlalu deket banget. Kayak mepet banget tadi. Oke, sekarang udah muncul seperti ini ya. Terus tadi apa? Oh ya, sampai ke platformnya udah bergerak. Nah, sekarang kita cek dulu ke bagian PowerPoint-nya. Kita lihat. Saat kita membuat suatu game, usahakan juga bahwa kontrol apapun atau interaksi apapun itu juga menyenangkan bagi user ya. Nah, bayangin kalau dia harus ngecek mencet tombol itu berkali-kali terus. Kan capek ya. Nah, kan lebih baik kalau kayak gini nih. Ketika tombolnya ditahan, dia akan ke kiri terus. Ketika dia ke kanan juga ke kanan terus. Ketika dilepas tombolnya, udah selesai, nggak bergerak. Kan enak kan lebih kayak gitu ya. Nah, coba lihat di sini. Menggerakkannya lebih banyak effortnya nih kalau yang sebelah kiri. Yang sekarang kita pakai ini logikanya. Karena kemarin kan kita masih menggunakan kondisi struktur yang Pygame eventnya itu sama nih. Nah ini. Bayangin kalau ini udah makin cepat bolanya, kan makin capek kita ngekliknya. Ya kan? Mencetnya. Tapi kalau ini ditahan ke kiri nggak bisa. Tahan ke kanan juga nggak bisa. Nah, gimana caranya? Kita bisa gunakan penggunaan key down dan key up secara bersamaan. Jadi pada saat ini key down-nya aktif, maka key up akan dibantu untuk menonaktifkan dengan cara mengontrol key up-nya. Jadi kita butuh satu lagi tambahan. Kita stop dulu. Oke. Key down. Kita copy aja dari atas. Nah, ini kita ganti key up. Kalau yang tadi key down, ini key up. Key up itu artinya apa? Saat tombol A-nya dilepas. Kan tadi kan ditekan, ditahan. Nah, saat dilepas, dia harapannya jangan bergerak lagi ke kiri atau ke kanan, jangan bergerak, diam di tempat. Kan gitu. Nah, supaya itu bisa jadi seperti itu, nah ini kita buat jadi kiri nonaktif supaya nanti bisa jelas ya bedaannya. Nah, ini kita buat suatu nilai boolean tertentu untuk pergerakannya. Jadi kita define dulu yang atas, misalnya kanan sama dengan true, kemudian satunya lagi kiri sama dengan false. Nilai awalnya false, karena kan kita nggak bergerak sama sekali kan, jadi nggak ada yang mencet tombol kanan dan kiri. Jadi intinya pergerakan kanan dan kirinya masih kondisi false booleannya. Logiknya masih jangan ada yang berjalan, diam, gitu ya. Nah, setelah itu baru kita setup di sini. Saat kiri mulai aktif, saat dipencet tap key down, maka kita buat kirinya itu jadi true. Kita rubah awalnya dari false jadi true. Begitu pula yang sini. Yang bagian kirinya. Ini kanan berarti ya. Oh, kiri. Kalau yang ini sama, ini kiri, satunya lagi kanan. Wait, taruh bawahnya aja. Nah, kanan. Kita ganti ya. Kanan. Yang ini kita balikkan ke posisi semula, false. Yang ini kita balikkan juga ke posisi semula, false. Nah, seperti ini ya. Jadi kita buat yang true ini pada saat kanan. Kok kanan? Oke. Kanan. Kanannya true pada saat kita tekan tombol D. Saat ditekan ya. Dilepas, dia akan berubah jadi false pada saat key up. Key up itu tombolnya dilepas. Maka dia tombolnya akan D-nya dilepas, maka dia akan berubah jadi
false. Artinya apa? Diam. Nggak akan bergerak lagi ke kanan. Stop di tempat itu. Begitu pula yang kiri. Jadi pembacanya seperti itu. Nah, bagian platform regex-nya ini nggak lagi kita taruh sini. Kita hapus. Semuanya kita hapus. Ini juga sama, kita hapus. Kita hapus. Kita buat lagi kondisi di sini. If kiri, artinya kirinya itu bernilai true, maka apa yang terjadi? Platform.reg.x minus sama dengan 3. Sementara kalau if kanannya true, maka platform.reg.x itu plus sama dengan 3. Kalau misalnya kurang cepat, boleh ditambahkan 5, 4, dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba cek. Sekarang kita coba klik di sini, kemudian kita tahan A-nya. Ini Mister tahan A ya. Nah, gerakannya kan lebih enak. Nah, jadi saat dilepas, kiri nonaktif. Sekarang D Mister tahan. Nah, kanan aktif. Saat dia aktif, maka dia akan masuk ke dalam logic nomor 881. Nah, saat kita lepas, nonaktif. Berarti dia posisinya selesai itu, di sebelah kiri. Nah, terus seperti ini. Jadi lebih enak kan? User interface-nya, user experience yang didapat oleh si pemain, itu lebih enak daripada kita harus mencet berkali-kali begini. Tek 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 tek. Lagian nggak smooth ya pergerakannya, tapi kalau ditahan kayak gini kan smooth. Nah, gitu ya, kebayang ya. Jadi kita bisa buat seperti ini, kombinasi key down dengan key up. Dari yang udah kita pelajari sebelumnya. Ada mouse button down, nah sekarang kita belajar key down dan key up-nya. Oke, sampai sini clear semuanya? Ini kontrol untuk platform. Jadi Mister menambahkan code untuk yang bagian platformnya dulu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, coba mau coba diketik dulu, butuh waktu untuk ngetik dulu apa sudah berhasil mengikuti semuanya nih? Sudah aman semuanya? Denish, Fania, Zia, Nisa, dan Jennifer? Sudah sampai sini? Aman ya? Oke, kalau aman, kita coba lanjut lagi ke bagian PowerPoint-nya. Nah, kita udah mencoba untuk... kirinya belum di-define. Oke, silakan lihat di sini kirinya. Kirinya itu kita define, kalau teman-teman mau pakai AD, kiri kanannya AD, boleh. Left right juga boleh. Left right berarti tinggal diganti di sini ya. Kalau nggak salah di sini berarti left ya. Left di sini. Right seperti ini. Kemudian ini juga sama, k right untuk yang D, k left untuk yang A. Nah, sekarang kita coba cek, bisa nggak kalau left right. Nah, bisa ya, ini kanan Mister pakai yang tombol kanan kiri, ini kiri pakai tombol kiri. AD-nya udah nggak aktif lagi. Silakan, boleh mau pakai left right boleh. Oke, untuk define masing-masing left right-nya seperti ini ya. Oh, Mister coba balikkan lagi biar sama seperti di PowerPoint. Ya, bagian sudah selesai, coba resend supaya Mister tahu bagian mana yang belum. Oh, bisa bergerak. Coba lihat. Bisa share screen dulu, Danish screencast. Mana punya Danish? India. Oke. Oh, diklik di bagian layarnya udah? Coba diklik. Habis itu baru digerakkan. Diklik bagian layar. Nah, itu bergerak. Aman kan? Jadi kalau di platform ini, kita harus klik dulu layar aplikasinya. Yang bagian biru-birunya ya berarti ya. Baru bisa membaca ininya. Keyboardnya atau mouse-nya. Tapi kalau di IDE itu nggak perlu, kita langsung bisa. Ini memang special case karena kita menggunakan platform yang berbentuk web kayak gini ya, di algoritmik ini ya. Jadi udah clear ya? Aman ya Dennis ya? Udah bener sih itu kalau dari code-nya.
Jadi harus diklik dulu. Kalau nggak diklik, dia nggak akan bisa jalan atau nggak akan bisa ngedetek. Berhenti saat sudah di ujung screen. Oke, nanti akan ada batasannya. Nah, game ini tadi kan kalau teman-teman lihat tadi barusan ini ada pertanyaan bagus dari Jennifer. Mungkin ngeh ya Jennifer ngeliat kok dia kelewat ke kanan ya. Tadi Mister kan waktu mencontohkan ketika ditahan kanan sampai kelewatan ke bagian barisnya. Nah, nanti kita akan coba batasi. Jadi nggak ada ceritanya bola nanti keluar dari area kita. Area kita ya area aplikasi itu ya. Nah, area aplikasi ini bisa berbagai macam ya. Maksudnya ukurannya, lebih ke arah ukurannya. Kalau di punya Mister, ukurannya ini pendek banget nih. Karena memang resolusi Mister kecil ya kali ya. Jadi ini kalau yang pakai komputer, apalagi kalau pakai yang komputer gaming, ini harusnya lebih besar nih. Lebih luas areanya. Dan ini punya Mister karena komputernya agak jadul, jadi resolusinya kecil. Ini mepet banget nih. Nah, jadi nanti pada saat kita main ini nggak boleh seperti ini ya teman-teman. Nah, kelewat kayak gini nggak boleh. Jadi ketika dia udah ada di ujung, nanti dia berhenti. Nggak boleh lebih. Kemudian bersama juga seperti ini. Pada saat ke kiri juga sama, nggak boleh kelewatan ini. Bahaya hilang nanti platformnya. Oke? Nah, bagaimana caranya? Nanti setelah ini. Setelah kita akan coba masuk ke bagian otomasi di bola. Karena konsep logikanya sama seperti nanti di bola. Nah, nanti setelah mendapatkan logik yang di bola, Mister akan coba kasih kesempatan teman-teman bagaimana cara memodifikasi supaya si platformnya nggak sampai keluar jalur. Oke ya. Jadi udah aman semua ya? Oke, pertanyaan bagus Jennifer. Good job. Udah nggak berarti Jennifer ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjutin di bagian PowerPoint-nya. Nah, gini udah kita buat. Sekarang ini untuk menangani tombol tadi, event yang kita pakai. Selanjutnya kita akan coba masuk ke bagian otomasi pergerakan bolanya. Nah, lihat di sini kita bergerak bolanya itu sesuai dengan aturan kita. Jadi kalau aturannya misalnya nih, kita bolanya bergerak kemana dulu? Ke atas dulu atau langsung ke bawah dulu? Monggo silakan yang mana yang mau dipakai. Kalau di sini kan dia ngelihatnya kalau nggak salah ke atas dulu ya berarti ya. Nih, tuh ke atas ya. Ke atas, ke kiri, atas. Kalau mau ke kanan atas dulu boleh Mister? Boleh, nggak apa-apa. Yang manapun. Nah, sekarang Mister akan coba cek dulu yang punya Mister ini bolanya posisinya di mana nih? Oke, cenderung ke kiri ya. Kita buat ke kanan aja ya, biar dia agak lebih panjang. Soalnya punya Mister pendek banget nih. Dia ke kanan, miring gitu ya. Kemudian dia akan mantul-mantul. Dan mantulnya aturannya adalah kalau kena batas atas, batas kanan, dan batas kiri. Batas bawah nggak boleh mantul. Justru kalau kena batas bawah dia harusnya game over. Ya kan? Jadi jangan dipantulin. Terus yang kedua, selain kena batas juga kena platformnya. Kalau bolanya itu kena platformnya, maka dia harus mantul. Kembali, maksudnya dia berlawanan arah. Kembali ke atas. Atau kalau dari atas, misalnya dari yang bagian-bagian atas ini, dia harus balik ke bawah. Nah, itu logiknya yang akan kita pakai untuk membuat otomasi si bola. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian presentasinya dulu sebentar. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita lakukan, memberikan kecepatan konstan. Sama kayak tadi, kecepatan konstan itu kalau diibaratnya di platformnya tuh nilai ini nih. 3 piksel pergerakannya itu berapa. Oke. Nah, kemudian jika batasan atas, ini aturannya ya, samping, kanan, atas, sampingnya itu kanan, kiri, bawah nggak boleh. Harus memantul. Nah, ini logiknya. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, tapi dia masih tembus ya ke enemy-nya karena belum kita program. Kita masih fokus ke pergerakan otomatisnya aja. Oh, kalau ini aturannya ke bawah dulu nih ternyata. Udah kita ikutin ini aja ya, ke bawah dulu ya. Aduh, punya Mister deket banget. Ke bawah dulu. Oke, kalau gitu Mister siapkan dulu untuk platformnya. Biar Mister bisa bergeraknya nggak bisa terkejar. 150. X-nya mau Mister tambahin dulu. Jadi 200 aja deh, samain sama bola. Nah, oke. Jadi bisa terkejar. Nanti ke bawah dulu ya. Ke pojok kanan, miring ke bawah. Ke arah kanan, serong kanan. Tapi ke arah bawah. Nah, sekarang kita coba define dulu. Yang pertama adalah speed konstannya.
Kalau kita itu pingin bergeraknya miring, berarti ingat ya kondisi koordinat tuh. Kalau kita punya X sama Y, nilainya sama, kita kan bergeraknya kan miring ya, alur lintasannya. Kebayang ya, misalnya X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Maka titiknya kan ada di tengah-tengah. Kemudian selanjutnya, kebayang nggak teman-teman? Baik. Sebentar, saya jadinya. Oke. Jadi ibarat koordinat, kalau teman-teman membayangkan, misalnya ada koordinat seperti ini. Kemudian misalnya kita buat X sama dengan 1, Y sama dengan 1, sama dengan 1, berarti kan titiknya ada di sini nih. Misalnya, kemudian kita buat lagi X sama dengan 2, Y sama dengan 2, maka titiknya juga ada di sini nih. Nah, lintasannya kan dia miring nih. Kebayang ya? Secara matematis. Gampangnya kan kayak gini. Mister boleh beda nggak nilai X sama Y-nya? Boleh, tapi nanti akan berbeda, bedanya nanti di bagian sudutnya. Sudutnya akan nukik. Kalau dia misalnya ini 1, kemudian kita buat 2 di sini, berarti titik pertamanya ada di sini. Kemudian lagi kita ini buat 2, kelipatannya perbedaannya itu kalau X-nya 1, Y-nya tuh tambah 2 gitu misalnya. Berarti di sini nanti ada 4 di bagian koordinat keempat misalnya di sini. Nah, berarti kan agak nukik tuh naiknya. Tuh, sudutnya agak nukik. Berbeda kalau yang pakai yang 1,1 atau X sama dengan Y. Boleh aja, yang manapun boleh. Tergantung dari nanti keinginan teman-teman seperti apa. Nah, ini Mister buat yang simpelnya aja, biar kebayang juga membayanginnya. X sama Y-nya itu sama. Jadi kalau kecepatan X-nya itu 1 atau 1 piksel pergerakannya, Y-nya juga 1 piksel. Nah, sekarang Mister coba define di sini. Di bagian konstan kecepatannya. Oh, stop. Kecepatan bola. Yang pertama adalah speed X-nya. Misalnya 3, kemudian speed Y sama dengan 3. Speed X dan speed Y ini akan kita pakai untuk menggerakkan koordinat dari bolanya. Jadi kita define dulu di sini ya, udah dapat kecepatan konstannya. Kemudian di sini di bawah kontrolnya, di bawah kontrol sini kita buat lagi pergerakan bola otomatis. Kita tinggal panggil objek bola kita, ya kan? Kemudian kita panggil rect-nya. Rect sama seperti ini menggerakkannya, rect X dengan ditambah sesuai dengan konstan speed-nya. Speed untuk yang X, ya kan? Sementara yang Y berarti untuk yang Y. Ini speed Y. Y. Oke. Nah, sekarang kita coba running dulu. Kalau kondisi seperti ini. Kenapa ini kok plus semua? Kebayang ya? Karena kita mau geser ke kiri. Ke kanan. Lihat lagi di sini. Ini kan yang sumbu positif. Ini sumbu negatif. Kalau kita mau geraknya ke kanan, berarti kan gesernya bentuk lintasannya kayak gini nih. Seret, gini ya. Betul ya? Ini pergerakan kita. Nah, ini kan kombinasi antara ke bawah dan ke kanan. Ya enggak? Nah, kalau di Python, makin ke bawah, nilainya itu makin bertambah. Jadi misalnya ini angka 1, maka di sini itu bisa jadi 10. Ada pergerakan 10 ke bawah. Yang ini juga sama, yang ke kanan. Kalau ini nilainya misalnya nilai X-nya itu adalah 1 misalnya, ketika dia ke kanan, ini adalah nilainya 10. Itulah kenapa bertambah. Yang di sini Mister buat logiknya bertambah. Tapi kalau kita ke kiri atas, berarti dia berkurang, bukan bertambah. Minus X sama minus Y-nya. Karena dia mendekati ke 0 kan? Bayang ya? Hati-hati dengan koordinatnya. Intinya di sini. Kalau teman-teman bisa merubah ini, nanti juga arahnya juga akan berbeda.
Nah, sekarang kita coba running. Nah, udah bergerak ya ke bawah ya. Penyakit yang sama dengan platform. Dia bergerak ke bawah, nggak ada hentinya. Gimana caranya? Nah, nanti kita akan coba bahas sedikit demi sedikit. Nah, ini udah bisa bergerak. Nah, sekarang kita buat yang namanya proses pantulan tadi. Pergerakannya udah oke. Nah, sekarang proses pantulannya seperti apa? Proses pantulannya itu ada tiga. Ada, iya tiga ya. Tiga kondisi. Atas, samping, sama platform. Speednya udah kita define, Y-nya udah kita define juga. Kemudian pergerakannya pun juga udah oke. Nah, sekarang kita mau dia kalau dia menyentuh platform dulu. Nah, ini hal yang baru yang akan kita pelajari. Kita buat dulu fungsi collide rect. Kalau di dalam kelas berarti namanya method. Jadi method ini akan kita tambahkan. Jadi kalau awalnya kita pakai collide point, kita scroll ke atas, di sini kita pakai collide point di bagian fast clicker. Nah, sekarang kita tambahkan satu lagi def collide rect. Self. Collide rect ini tujuannya apa? Untuk mendeteksi antar rectangle yang saling bersentuhan. Kalau ini antar titik koordinat dengan suatu rectangle. Kan gitu ya, yang collide point. Titik koordinat dengan suatu rectangle. Kalau yang collide rect itu antar rectangle. Rectangle punyanya si bola dengan rectangle punyanya yang ada di platform. Tahu dari mana kita kok punya rectangle, Mister? Setiap area yang kita define, kita turunkan ke dalam picture. Properti yang dibawa oleh area itu adalah salah satunya rect. Jadi setiap platform, setiap enemy, setiap bola itu mempunyai rect. Nah, itu yang kita gunakan, kita manfaatkan untuk mendeteksi suatu singgungan atau tabrakan sentuhan antar sprite. Nah, kita buat return sesuai dengan yang ada di sini. Rect.collideRect di dalamnya itu adalah rect mana yang akan kita mau pakai. Jadi sebagai input ke dalam metode kita. Jadi self dot collide rect rect. Nah, rect-nya ini adalah nilai dari suatu parameter yang akan kita butuhkan di sini nanti. Jadi dia akan bandingkan antara suatu objek dengan objek tertentu, apakah rect-nya saling bersinggungan atau tidak. Nah, ini kita pakai untuk mendeteksi yang bagian bola dan platformnya. Sentuhan bola dan platform. Kita panggil bola dot collide rect ini dengan masukkan ke bagian rect-nya si platform dot rect, karena kita mau rect dalam bentuk rectangle-nya. Setiap kelas kita sudah punya properti rect, jadi kita tinggal masukkan aja. Rect-nya ini adalah properti setiap kelas yang akan kita bandingkan. Sementara untuk yang bagian objeknya sendiri, kita nggak perlu lagi define si bagian mana ini tadi, yang ini ya, bola dot rect dan sebagainya, tapi kita cukup panggil aja bola dot collide rect. Nah, seperti ini. Ball collide rect platform rect. Nah, untuk merubah dia posisinya kembali ke atas atau berlawanan, kalau dari atas berarti dia harus positif, kalau dia dari bawah dia harus negatif supaya dia bergerak ke atas. Maka kita buat nilai konstan dari si variabel speed-nya, dia harus nilainya negatif. Kita buat nilainya berlawanan ya. If bola collide rect nilainya true, maka speed Y-nya itu kita rubah menjadi nilai yang berlawanan. Di dalam matematis, untuk merubah nilai yang berlawanan, kita cukup kalikan dengan -1. Jadi maksudnya berlawanan antara positif dengan negatifnya. Karena kan itu berpengaruh pada vektor kecepatannya, arah kecepatannya. Kalau dia minus, berarti dia harusnya naik. Kalau dia positif, dia harusnya bergerak. X-nya perlu di reverse juga nggak, Mister? Nggak perlu. Kenapa? Karena kita nggak butuh untuk merubah kondisi X-nya mantul ke kiri atau ke kanan. Yang mau kita rubah hanya kondisi kondisi pantulan dari si posisi bola yang mengarah ke bawah yang nantinya akan menyentuh platform. Nah, kebalikannya bawah berarti apa? Ke atas.
Logik sederhananya seperti itu. Kalau ke atas berarti kita perlu mengalihkan dengan kondisi minus. Supaya apa? Nilainya jadi berlawanan arah. Awalnya positif jadi negatif. Begitu pula sebaliknya. Awalnya negatif jadi positif. Nah, sekarang kita coba running. Ini harus cepat nih kalau punya Mister. Apa nih? Maksimum call stock size exit yang 16. Ada yang salah dengan kode Mister? Kita coba cek. Mana tadi? Collide track, solve track. Oh iya, Mister kurang satu lagi. Track, collide track. Itulah kenapa, karena kita menggunakan yang ini ya, bolanya ya. Kita langsung menggunakan objek bola yang kita panggil di sini. Bola atau objek apapun, dot collide track, platform rack-nya. Sekarang kita coba running. Nah, ada mantul ya. Cuman ke kirinya masih lanjut tuh. Juga ke atasnya juga lanjut. Nah, dengan logik yang sama, mirip seperti ini, tapi kita bukan lagi gunakan collide track, tapi batas koordinatnya. Nah, ini nyambung ke bagian pertanyaan Jennifer tadi tuh. Gimana caranya platformnya itu biar nggak tembus ke kanan. Jadi kita bisa tambahkan lagi satu kondisi. Kalau ini tadi sentuhan bola dengan platform, sekarang sentuhan antar batas. Sentuhan batas dengan bola. Sentuhan bola dengan batas. Bola dan batas. Batasnya itu ada dua. Yang pertama itu if bolanya itu ke kanan. Maksimal bola kita itu lebarnya itu kita set up berapa lebar bolanya kita? Bola 50 ya. Width sama height-nya sama 50. Sementara kondisi aplikasi kita lebarnya itu 500 kali 500. Posisi penggambaran platform di dalam Pygame, kalau kita misalnya punya kotak ini ya, kotak ini adalah aplikasinya, kemudian ini adalah bolanya, maka pada saat kita menggambarkan itu tuh posisinya adalah koordinatnya ada di titik ini. Ada di titik sini. Pojok kiri atas. Pojok kiri atas baru nanti akan menggambarkan bolanya di sini. Sret. Begitu pula kalau misalnya di sini ya. Misalnya kita mau gambar rectangle, pojok kirinya atas dulu kita dapatkan koordinatnya, baru oleh Pygame digambar kotaknya. Dari pojok kiri atasnya si koordinat. Nah, sini kebayang ya, berarti nanti di sini kita udah dapat angka 50 nih. Untuk si ukuran koordinat, ukuran dari si objeknya. Nah, batas kita tuh 500. Berarti supaya nggak lebih, 500 dikurang 50. Berarti jangan lebih dari 450. Kita pastikan di sini, kita tuliskan kondisinya. If bola dot track dot x itu lebih besar dari 450, apa yang terjadi? Sama. Kalau 450 itu berarti ngomongnya kan ke arah kiri dan kanan ya, horizontal ya. Speed x-nya yang akan kita rubah arahnya. Kali sama dengan minus 1. Speed x-nya. Nah, sekarang kita coba running. Nah, udah mantul ya. Cuman atasnya yang belum bisa memantulkan ke bawah. Nah, sekarang kita coba buat yang atasnya. Dengan pola yang sama, tambahkan di sini. Tapi jadi Y. Oke. Semakin ke atas, mendekati pinggir, itu nilainya 0. Paling pojok atas. Nah, posisi penggambaran itu adalah dari pojok kiri atas. Berarti kita cukup buat dia lebih besar, lebih kecil dari 0. Maka speed Y-nya akan dirubah jadi minus 1. Sekarang kita coba running. Cep, cep. Nah, dia udah kembali ke bawah. Nah, ke kirinya yang belum. Logiknya mirip. Kalau dia lebih kecil daripada 0, berarti kan ini posisi pinggir kirinya adalah 0 ya. Maka dia harus dibalikkan. Yang dibalikkan apa? Speed x-nya. Nah, ini kan kita bisa satuin ya. Sama-sama membalikkan speed x. Kita kasih aja or bola dot rect dot x
lebih kecil daripada 0. Coba running. Udah mantul ya. Jadi semuanya udah mantul sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, ini punya Mister gara-gara kecil jadinya Mister aman. Nggak bergerak aja, menang Mister. Oh, salah. Nah, tinggal bawahnya nih yang nggak boleh memantul. Dan betul, nggak boleh memantul, tapi harus end game. Selesai gamenya. Nah, sebelum masuk ke bagian selanjutnya, kita lihat dulu. Ada nggak yang bisa diefisiensikan? Ini, nilainya dengan ini, perilaku yang kita lakukan itu sama. Berarti bola collide track ini bisa kita buat nilainya itu berlawanan ini. Kita buat OR aja. Kita coba ya. Jadi ini kita akan coba masukkan ke dalam sentuhan bola dan platformnya. OR bola rek Y. Ini kita komen. Apakah masih kondisinya sama atau berbeda? Nah, bisa ya, sama aja kan? Dan kodenya lebih efisien lagi. Jadi kita nggak butuh lagi baris berikutnya. Jadi kita cukup menggunakan logic expression yang berupa AND, OR, atau NOT. Jadi semuanya bisa disederhanakan lagi. Jadi ini kita nggak butuh lagi. Nggak bisa jadi. Nah, pergerakan bola, pergerakan platform, semuanya sudah clear. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan Jennifer. Coba dengan logik yang sama, gimana caranya supaya platform ini kalau Mister jalankan atau teman-teman jalankan, bergerak ke kiri itu nggak lebih dari ini. Kita udah punya mempelajari tadi bagaimana cara setting batas, bagaimana kita terus melakukan implementasi code supaya dia bisa berubah perilakunya. Nah, sekarang gimana nih perilakunya biar dia nggak nambah. Mister kasih waktu 3 menit. Nanti setelah 3 menit kita akan coba bahas. Sembari menunggu teman-temannya kalau ada yang mungkin ketinggalan nih dari pergerakan otomatisnya. Jadi kita sudah menambahkan ini ke dalam code kita. Mister ganti share screen dulu. Share screen-nya. Yang ini kah? Yes. Oke, bagi yang ketinggalan silakan coba dilengkapi dulu. Dari yang tadi kan kiri, habis kiri kanan ya, habis kiri kanan kita masuk ke bagian bola otomatis. Yang bagian task kedua, hari kedua. Ini secara otomatis melakukan ini ketika menemukan pemrograman, tembok dan platform. Nah, ini harus berubah. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, Mister kasih waktu 3 menit dari sekarang, jadi 8:18 kita akan coba bahas. Jennifer gimana? Kebayang dengan contoh yang sudah kita kerjakan bersama? Dan teman-teman yang lain, Mister coba kasih tantangan dari pertanyaan dari salah satu teman-teman di sini. Cara membatasi platformnya supaya nggak kelewat arah, kelewat jalur. Logiknya tahu ya, kita gunakan batas, kemudian kita ubah perilaku dari si rek-nya ya tadi, perubahannya. Jangan sampai dia bisa bergerak lagi. Kan gitu. Delapan 18 kita akan coba bahas. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan sampai sini. Biar sedikit membantu. Untuk logiknya, Mister akan coba bantu dengan alurnya untuk yang bagaimana supaya platformnya nggak kelewat batas. Yang pertama kita pastikan dulu batas mana, kiri dan kanannya. Nah, kita tadi udah belajar ya batas kiri dan kanannya. Dan cara menentukan batas kiri dan kanan juga udah kita pelajari bersama-sama. Kalau yang kiri berarti nggak ada kita memerlukan pengurangan terhadap constraint dari si lebar karakternya atau si lebar sprite-nya. Dalam hal ini si lebar platform karena penggambarannya mulai dari kiri atas. Ya kan? Jadi kita nggak perlu.
Nggak perlu ada constraint itu, dikurangi dan sebagainya. Nah, yang kanan ini hati-hati. Kalau kita nggak pingin si platform itu melebihi dari kanan, pastikan batas terakhirnya itu jangan sampai melebihi dari penggambaran si platformnya. Sama kayak pada side bola tadi, cara ngitungnya. Kalau bola tadi kan 50 tuh lebarnya, berarti batas koordinatnya yang wajib dia berhenti adalah pada saat 450. Atau pada saat dia memantul harus 450 supaya pas dengan kondisi lebar bolanya. Yang kedua itu. Yang ketiga, rubah perilaku dari si platformnya. Yang awalnya dia itu bergerak ke kanan, saat mendekati atau saat mencapai nilai dari si kanan yang sudah kita batas sebagai batas maksimum kanannya atau kirinya, si platform nggak boleh bergerak. Berhenti. Tep. Nah, 3 hal itu. Logik yang bisa teman-teman pakai untuk membuat platformnya nggak keluar batas. Oke, apakah sudah ada yang berhasil? Sudah 8-18 nih. Jennifer gimana? Sudah mencoba? Atau yang lain, Nisa, Fania, Danish, Zia, yang sudah mencoba siapa? Gak apa-apa, belajar bersama-sama kita. Master juga sama-sama belajar, teman-teman juga sama-sama belajar. Bagus tuh, tantangan dari Jennifer. Gimana? Sudah ada yang mencoba untuk membatasi pergerakan platformnya? Siapa yang mau coba share screen? Atau screencast? Jennifer, Nisa, Danish, Fania, dan Zia? Tadi Mister udah bantu hint-nya ya. Oke, udah 8-19 nih. Ada yang mau coba? Coba ini coba diperlihatkan dulu kodenya untuk tantangan berikutnya ini yang terkait dengan pergerakan batas dari platform. Sudah? Oke, sekarang kita coba bahas aja ya. Kita coba belajar bersama-sama. Kita mencoba mengimplementasikan terkait dengan pertanyaan terkait si platform tadi supaya dia nggak lewat batas. Jadi kondisinya, lah, kok punya Mister makin tenggelam ya? Oh, sebentar. Mister, Mister coba stop share dulu. Ini stop share Misternya banyak banget. Oke, Mister coba share screen lagi. Bentar, Mister mau coba refresh dulu. Kok nggak bisa kelihatan? Oke, Mister coba refresh. Yes, setelah itu Mister copy lagi. Oke, sip. Oke, sekarang Mister coba untuk ganti ke entire screen lagi. Kita akan coba bahas ya, bagaimana caranya supaya platformnya itu nggak bisa melebihi batas yang udah kita patok, yaitu si berapa tadi? 500 ya. Nah, jadi nanti ini nggak boleh ke sini. Wah, ada space lagi nih ternyata pada Mister. Nah, Mister turunin lagi biar dia 340. Bisakah 340? Oke, sip, mantap. Jadi mepet ke bawah. 330. 30.
Oke, nah sekarang ini nggak boleh menuju ke kanan terus. Nah, sebenarnya bisa kita lihat di sini nih, teman-teman. Saat kita melepaskan atau saat kita melakukan penekanan pada saat tombol A atau D ditekan, maka dia akan menunjukkan ini ya, konsolnya di sini ya. Kanan aktif, kanan nonaktif. Nah, ini kita bisa gunakan ini yang sudah ada untuk membatasi pergerakannya. Jadi, pada saat muncul di bagian event, nah ini dia kalau key-nya itu KA-nya itu kondisinya adalah ditekan, dan kita bisa tambahkan di sini. Jadi batasnya tadi ya, pertama kita harus pastikan batasnya. KA itu ke kiri. Berarti di bagian platformnya, platform.rect.x itu tidak boleh lebih kecil daripada 0. Alias apa? Lebih besar dari 0. Baru dia boleh aktif ke kiri. Ya, kebayang ya? Batasnya kan tidak boleh lebih kecil dari 0. Berarti kalau dia ingin bisa ke kiri, dia harus lebih besar daripada 0 X-nya. Oke, nah sekarang yang bagian sini, kalau dia itu yang kanan sekarang, N platformnya, rect X-nya sama rect X itu lebih besar dari, lebih kecil dari tadi yang Mister sampaikan. Harus dikurangkan dengan kondisi platformnya. Platformnya berapa? Sama pada saat kita menghitung bola tadi ya. Platformnya itu width-nya 99. Berarti 500 dikurangi 99. Kalau teman-teman males ngitungnya, langsung aja ditulis sini. 500 kurang 99 boleh, nggak apa-apa. Atau ditulis 401 juga boleh. Boleh, nggak ada masalah. Nah, jadi kita buat batasannya dia bisa bergerak kiri dan kanan, itu pada saat seperti ini. Kalau dia lebih kecil dari 401, boleh gerak ke kanan. Tapi kalau dia ternyata lebih besar lebih besar daripada 0, maka boleh ke kiri. Nah, lebih besar daripada 0-nya itu posisinya adalah posisi pojok kiri, ya kan? Karena dia pojok kiri atas penggambaran masing-masing di Pygame-nya. Nah, sekarang kita coba running dulu. Kita mencoba batasannya nih. Kemudian perilakunya apa? Perilakunya ini, true. Kalau kanan, true. Ketika dia nggak seperti ini, maka dia nggak akan berubah jadi true. Maka dia akan berhenti. Kan dia kan terlalu ngecek kan, selalu ngecek terus, berputar terus. Nah, sekarang kita coba cek, apakah kita sudah cukup seperti ini. Sekarang kita cek ke kanan, Mister. Ke kiri, Mister. Padahal X-nya lebih besar daripada 0 harusnya, yang aktif. Tapi di sini dia kondisinya masih terus bergerak ke kanan. Batasannya udah tepat apa belum? Saat dia bernilai true. Sudah tepat ya? Tinggal bagaimana sih kok bisa merubah aktivitasnya. Nah, ini tadi yang Mister bilang. Kita rubah aktivitasnya. Batasannya udah kita buat di sini. Kemudian kita rubah aktivitasnya. Jangan jadi true lagi. Jadikan dia false. Dalam artian berhenti. Oke, jangan lagi dia kondisinya itu tetap jalan terus. Ini kan true nih, pada saat awalnya true. Tapi dia nggak akan jadi false kalau dia nggak ada definisi false-nya. Supaya kebayang, kita lihat di sini ya. Print. Kiri. Ini print kanan. Kiri itu yang ini ya, teman-teman. Ini yang kanan yang ini. Nah, sekarang kita cek dulu. Ini Mister matiin supaya jelas. Nah, saat Mister pencet kanan, lihat true. Saat kita lepas, dia nggak ada yang bergerak. Karena false. Nah, sekarang Mister teruskan ya ke kanannya ya. Ini masih belum batas ya. Mister pencet ke kanan. Ada nggak yang menggerakkan dia jadi false? Nggak ada. Kenapa? Karena kita belum menggunakan aktivitasnya. Kita hanya sekedar membatasi ini aja. Dimana ini kalau misalnya kita pencet lagi, kita ulang lagi ya, kita lihat di sini. Nah, ini ya. Misalnya kita udah lebih nih. Nah, ini kan udah lebih nih. Lihat di sini true. Ini kan kondisi yang di awal tadi ya, Mister untuk menggeser ke kanan. Sekarang Mister pencet ke kanan. Nggak bisa. Kenapa? Karena udah batas true-nya. Ini Mister pencet ke kanan nih. Tuh, nggak bergerak kan? Nggak ada lagi nih konsol true-nya. Karena udah melebihi.
sesuai dengan batas kita. Jadi kita masuk ke logik yang kedua, rubah aktivitasnya. Nah, untuk merubah jadi false, yang ada itu hanya pada saat pygame-nya itu dilepas key up. Ya, kebayang ya? Pada saat dilepas, maka dia akan jadi false. Nah, tambahkan satu lagi. Pada saat dia mencapai suatu batas ini. Kita buat if platform ini lebih kecil dari 0, kita balik kan, or platform kita buat lebih besar dari 401 karena kebalikan ya. Nah, kita buat kanan sama dengan false, kiri sama dengan false. Jadi semuanya kita bisa define langsung karena ini kan dua-duanya ya. Atau satu-satu boleh Mister? Boleh, nggak apa-apa. Jadi kalau X lebih kecil daripada 0 berarti yang kirinya yang false. Kalau yang right X-nya itu lebih besar daripada 401 berarti kanannya yang false. Jadi selesai, jangan ada lagi pergerakan. Jadi pada saat ini ditekan, maka dia ketika dia muncul di sebelah kiri, maka dia yang di false. Nah, ini jangan dimasukkan ke dalam event get. Kita mundurkan. Jadi ada di luar sehingga akan terus dieksekusi oleh si platform, si aplikasi tanpa masuk ke dalam event apapun yang ada. Jadi nggak perlu nunggu key down atau nggak perlu nunggu key up atau nggak perlu nunggu event apapun. Pokoknya setelah dia mencapai rect X-nya itu lebih kecil daripada 0 maka langsung di false. Supaya nggak bingung, Mister akan coba pisahkan dulu satu-satu. Jangan langsung digabung. Kalau yang ini tadi berarti yang kanan ya. If yang ini yang kiri. Yang lebih kecil daripada 0 maka berhenti, yang lebih besar daripada 401 maka dia berhenti kanannya. Nah, sekarang kita coba. Kondisinya kanan. Nah, berhenti. Ini Mister tekan nih masih. Nah, saat Mister lepas, Mister tekan lagi, nggak bisa. Kenapa? Karena udah dibatasi oleh yang ini. Nggak akan berubah jadi true. Begitu pula yang sebelah kiri. Terus Mister tekan, ini Mister tekan terus. Sampai ujung dia berhenti. Saat ujung berhenti, kemudian Mister tetap tekan lagi ke kiri. Yang kedua kalinya, lihat konsolnya nggak akan muncul lagi. Dibatasi oleh yang ini. Oke, bayang ya? Jadi kita bisa membuat pembatasan untuk di bagian koordinatnya. Mau itu yang pertama kali untuk menyebabkan dia bergerak, atau pada saat dia merubah si posisi perilakunya. Nah, perilakunya udah kita rubah nih. Yang awalnya dari kirinya true, jadi perilakunya jadi kirinya false. Atau kebalikannya yang tadi kanan. Kanannya true dan kanannya false. Oke, sampai sini gimana? Kebayang? Jadi tantangannya lumayan seru buat teman-teman berlatih. Jadi tinggal memainkan logik di batas dan perilaku si platformnya. Kalau dari ini, dalam hal ini kan platform ya yang akan kita kontrol ya. Nah, begitu pula yang lain nanti. Oke, jadi Mister menambahkan ini nih sebagai tambahan tantangan kita. Jadi platformnya nggak boleh lebih dari si bagian layar kita, aplikasinya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Terima kasih nih Jennifer buat tantangannya. Jadi kita bisa sama-sama saling belajar. Patahannya cukup bagus. Jadi kita bisa mencoba memodifikasi apa yang udah kita dapat. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada pertanyaan. Masih belum bisa? Oke, silahkan coba Fania bisa screencast. Kita coba debugging bersama-sama. Oke, kiri. Oh, masih kelewatan. Oke. Untuk regx. Nah, ini tadi yang Mister sampaikan. Coba lihat di kode 77 ke bawah. 77 sampai 80. Nah, tadi Mister menyampaikan bahwa untuk pengecekan platform regx-nya jangan dimasukkan di dalam pygame event.get. Jadi kita nggak perlu nunggu event itu terjadi.
Jadi kita cukup menunggu bagaimana si looping itu berjalan. Dimundurin Vania. Baris 77 sampai 80 dimundurin satu tab semua. Jadi dia sejajar dengan body loop levelnya. Nah, sekarang coba di running lagi. Coba di running lagi, harusnya sih sudah bakalan berhenti di pojok kiri. Kalau yang kanan juga akan berhenti di pojok kanan. Saat berhenti di pojok kanan, kita ingin tetap menggerakkan ke kanan, platform nggak akan bergerak. Karena udah dibatasi oleh Pygame event kita yang ada di key down. Nggak cuma tombol kanan yang ditekan, tapi kanannya juga harus disertai dengan batas sebelah kanan dan batas sebelah kiri. Oke, sudah clear, Vania? Aman? Mister jadi mirroring. Nggak, ganti lagi pakai yang biasa. Oke, jadi tambahannya tadi untuk tantangan dari Jennifer, itu tambahan batas untuk di bagian key down kita, kemudian pengubahan perilaku. Dirubah perilakunya. Saat dia lebih kecil daripada 0, maka dia harus false kirinya, dan kalau dia lebih besar daripada 401, maka kanannya jadi false. Supaya apa? Supaya bagian code ini nggak akan berjalan lagi. Ya kan? Logiknya ya, dapat ya? Kalau dia false, ini nggak akan berjalan. Karena logik ini akan bergerak ke kanan atau ke kiri kalau nilai dari boolean kiri dan kanan true. Tujuannya tuh. Jadi ini untuk merubah perilaku yang di sini. Akan membatasi perilaku. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sampai sini? Zia, Danish, Jennifer gimana? Clear? Dan Nisa? Zia? Aman? Clear, Mister. Alhamdulillah. Oke, mantap. Sip, mantap. Nah, nanti kalau teman-teman punya ide lain lagi, silakan, nggak apa-apa. Misalnya nanti apa mau posisinya dirubah atau ada batasan-batasan tertentu lagi, atau nanti misalnya dalam suatu kurun waktu tertentu. Kan kalau pernah main Arkanoid ya, Arkanoid itu kan dia modenya bukan banyak-banyakan poin ya, tapi lama-lamaan. Semakin lama bolanya akan semakin cepat. Misalnya nanti ada waktu sudah berjalan 3 detik, nambah lagi speednya, nggak cuma 3, increase jadi 4. Udah 5 detik jadi 7. Nah, boleh juga tuh. Sebagai tantangan nanti ke depan teman-teman mau explore lagi. Nggak apa-apa. Pakai apa? Time untuk randomnya. Sorry kok untuk randomnya. Untuk waktunya. Untuk mendapatkan fungsi waktu yang real time terjadi. Nah, itu boleh juga. Silakan. Banyak sebenarnya teman-teman kalau mau bereksplorasi. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Wih, udah lewat 2 menit. Maaf. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi atau didiskusikan kembali? Aman ya? Nanti akan Mister share seperti biasa part 2 ini di WAG kita. Kalau ada teman-teman yang tadi mungkin ketinggalan di bagian awal-awalnya, nanti bisa jadikan referensi. Kalau teman-teman prefer dengan bagian teman-teman sendiri juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting fungsionalitasnya terjaga. Kalau masalah tampilan nggak ada masalah, itu selera masing-masing, UI UX masing-masing. Tapi kalau fungsionalitas itu biasanya objektif. Karena kayak tadi contohnya fungsionalitas terkait dengan bagian penekanan tombol yang berkali-kali, nah itu betul-betul akan membuat si user jadi nggak nyaman. Lebih baik ditekan sekali, kemudian dia bisa bergerak ke kanan terus, atau sekali ke kiri, tekan ke kiri gitu. Oke, belum ada? Ya, sembari nunggu teman-teman yang kalau misalnya ada yang mau disampaikan atau mau didiskusikan atau mau ditanyakan atau mungkin ada yang ketinggalan, silakan diketik dulu. Kalau ada yang mau diketik dulu, Mister mau sedikit wrap up dulu apa yang udah kita pelajari pada malam hari ini. Jadi hari ini kita udah melanjutkan di bagian Arkanoid yang part kedua, menambahkan fungsionalitas terkait dengan kontrol platform dan pergerakan otomatis bola. Di mana untuk yang kontrol platform ini kita menggunakan kanan dan kiri atau A sama D, boleh manapun yang teman-teman pakai untuk menggerakkan posisi kanan dan ke kiri. Sementara untuk yang otomasi bolanya kita pergerakannya sesuai dengan ketentuan yang tadi di PowerPoint ya, bergerak ke serong kanan dulu. Nah, nanti akan memantul dengan dua cara. Yang pertama jika bersentuhan dengan platform atau yang kedua bersentuhan dengan batas.
kecuali batas bawah ya, batas kiri, kanan, atas. Kita sudah buat semuanya fungsionalitasnya, dan mungkin nanti minggu depan kita akan coba untuk fungsionalitas terkait dengan sentuhan dengan enemy-nya. Jadi pada saat menyentuh dengan enemy, enemy-nya nanti akan hilang dan bola akan memantul ke bawah. Karena posisi enemy ada di atas ya, sementara platform ada di bawah. Jadi nanti akan berbalik arah. Oke, mungkin seperti itu. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi dan diskusikan kembali, Mister cukupkan untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sudah bergabung sama Mister untuk belajar bersama mengenai Python Start di modul pembuatan game Arkanoid yang part kedua. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan jam dan waktu yang sama. Jika ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan sekali lagi untuk menghubungi Mister, mau lewat Wapri atau mau lewat grup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Goodbye semuanya. Happy weekend. Sama malam.